Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Habib Al-Amin. Saya dari kelas DU2B dengan NRP 0924040059. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat sebuah program dalam permasalahan pembuatan kalkulator sederhana yang menggunakan dua fungsi atau lebih. Di sini saya akan menggunakan OOP dan switch case. Langsung saja pada codingannya. Nah, di sini ada contoh dari codingannya. Yang pertama ada di headingnya ada include IO stream using namespace STT seperti biasa. Kemudian ini kelasnya sebagai kemudian pada fungsi OOP ini ada kelas kalkulator, kemudian ada private, double angka 1, angka 2 untuk memanggil angka pertama dan angka kedua. Kemudian ada publik dan double tambah ini maksudnya ya ini untuk memberikan operasionalan penjumlahan. Kemudian ada double kurang, ada double kali ya ini sebagai pengoperasionalan kali, double bagi ada pengoperasional bagi. Nah, pada double bagi ini ada if else yang memiliki arti ada dua kondisi. Yang pertama kondisi if. Kondisi if ini apabila ada kondisi if ini adalah kondisi yang seharusnya terjadi pada pengoperasional pembagian, di mana tidak ada angka 0 ketika ketika melakukan sebuah pembagian. Nah, pada kondisi else itu sebuah kondisi di mana pada pengoperasional pembagian itu terdapat angka 0 yang akan berakhir cout dengan mengeluarkan pernyataan yakni error pembagian dengan 0. Kemudian selanjutnya pada integral main. Di integral main ini yakni atau sama saja dengan bodinya ada kalkulator, double A, B dan integral pilihan. Nah, di sini double A, B ini yakni atributnya yakni tadi angka pertama dan angka kedua. Kemudian integral pilihan ini nanti diperuntukkan untuk memilih cout pengoperasionalan penjumlahan ataupun pengurangan ataupun perkalian maupun pembagian. Nah, pilihannya yakni ada 1 sampai 4. Yang pertama ada 1 penjumlahan, kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat ada pembagian. Nah, ini desain pilihan. Nah, desain pilihan ini nanti akan memilih satu ataukah 2 ataukah 3 ataukah 4. Nah, kemudian ada switch case, yakni sama halnya pada alur pengoperasionalannya. Nah, yang pertama di dalam switch case ada case 1. Nah, case 1 yakni kasus yang pertama. Kasus yang pertama yakni ketika kita memilih angka 1, maka kalkulatornya akan mengoperasionalkan penjumlahan atau tambah. Kemudian ditutup dengan break. Selanjutnya pada case yang kedua yakni merujuk pada pengkalkulatoran pada pengoperasionalan pengurangan. Kemudian ditutup dengan break lagi. Case yang ketiga yakni merujuk pada kalkulator dalam bentuk pengoperasionalan perkalian. Ditutup dengan break lagi. Kemudian pada case yang keempat yakni merujuk pada kalkulator dalam bentuk pengoperasionalan pembagian. Ditutup dengan break lagi. Nah, pada switch case ini nanti juga ada default yang memiliki arti apabila kita memilih angka selain dari 1 sampai 4, maka keluarnya akan mengeluarkan pernyataan seperti pilihan tidak valid karena tidak mewakili pengoperasionalan apapun yang sudah dicantumkan pada codingan sebelumnya. Nah, misal seperti apabila kita memasukkan angka 5, maka otomatis tidak ada pada pilihan dari angka 1 sampai 4.
maka nanti akan keluar pernyataan pilihan tidak valid. Kemudian ini penutupan dari codingannya, yakni ada tutup kurawal, retur 0 titik koma, kemudian ada tutup kurawal lagi. Nah, untuk running kodenya akan saya coba seperti ini. Bentar, akan saya coba terlebih dahulu apakah berhasil codingannya. Nah, bentar. Nah, ini seperti ini. Masukkan angka pertama. Kita akan memasukkan angka pertamanya sebagai angka 4 misalnya. Kemudian angka yang kedua akan kita masukkan angka 2 saja. Nah, ini kita disuruh untuk memilih apa operasi yang kita inginkan. Contohnya ini, maaf ya, angka 1 sampai 4-nya tidak kelihatan. Nah, pada penjumlahan ini sebagai pilihan yang pertama, pada pengurangan ini sebagai pilihan yang kedua, pada perkalian ini sebagai pilihan yang ketiga, dan pada yang pembagian ini adalah sebagai pilihan yang keempat. Maaf, terpotong screen-nya. Nah, kita akan memilih penjumlahan saja. Pada pilihan yang pertama, penjumlahan akan keluar seperti apa? Nah, akan keluar hasilnya yakni 6. Dari angka yang pertama tadi kan 4, dan angka yang kedua tadi 2. Kemudian kita pilih pengoperasionalannya. Yang pertama yakni penjumlahan. 4 dijumlah dengan angka 2, maka hasilnya akan sama dengan 6. Kemudian, nah seperti itu. Kemudian yang pengurangan, yakni sekarang gantian yang pengurangan. Bentar. Sekarang ganti yang pengurangan dari kodenya. Bentar ya. Masukkan angka yang pertama 4, sama halnya seperti tadi 2. Saya akan memilih pilihan yang kedua, yakni sebagai pengurangan, sebagai pengoperasionalan pengurangan yang kedua. Nah, 4 dikurangi 2 sama dengan hasilnya yakni 2. Lanjut. Pengurangan sudah, sekarang ganti yang perkalian. Bentar ya. Masukkan angka yang pertama seperti tadi yakni 4, angka yang kedua yakni 2, dengan pilihan pengoperasional yang ketiga tadi yakni perkalian. Kita ketik 3, hasilnya 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, ini benar ya. Kemudian selanjutnya untuk pilihan pengoperasional yang keempat yakni pembagian, masukkan angka yang pertama seperti tadi yakni 4, angka yang kedua yakni 2. Kita pilih pilihan yang keempat yakni sebagai pengoperasionalan pembagian 4. Nah, 4 dibagi 2 akan sama dengan 2. Nah, ini hasilnya 2. Sudah benar. Nah, bagaimana ketika saya akan memasukkan pilihan selain 1 sampai 4? Apa yang akan terjadi? Coba saya akan memasukkan angka 1, angka selain 1 sampai 4 di pilihannya. Apa yang akan terjadi? Masukkan angka yang pertama yang tadi kan 4. Kemudian angka yang kedua tadi kan 2. Nah, apabila saya akan memilih angka selain 1 sampai 4 pada pilihannya, maka apa yang akan terjadi? Misal saya akan masukkan angka 5, apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah keluar pernyataan yakni pilihan tidak valid karena angka 5 tidak mewakili pengoperasionalan apapun. Sudah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada pemrograman C++ ini, yang menerangkan sebuah kalkulator sederhana. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas maupun kata-kata yang tidak berkenan dalam melakukan sebuah penjelasan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.